Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita akan membuat peta jarak dari sungai ya, nanti masih sama menggunakan tools multiple ring buffer ya. Jadi kita buat berdasarkan itu. Nah, peta-peta yang digunakan di sini ada peta batas administrasi, peta sungai yang berbentuk poligon ya, seperti ini bentuknya. Ya, yang berbentuk poligon seperti ini. Kemudian peta sungai yang berbentuk garis. Nah, tapi peta sungai yang bentuk garis ini sudah baris tengahnya ini sudah dipertahankan, tapi tepi sungainya sudah dihapus ya. Nah, ada 3 peta yang nanti akan digunakan, karena kalau misalkan menggunakan peta ini, nah nanti seperti ini, baris sungainya atau tepi sungainya itu masih ada. Nah, ini dihapus dulu tepi sungainya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita membuffer menggunakan tools multiple ring buffer ya. Sama, Anda klik geoprocessing, kemudian pilih Arch Toolbox, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kemudian pilih Analyze Tools, kemudian pilih Proximity, kemudian pilih Multiple Ring Buffer. Nah, silahkan Anda masukkan data sungai yang bentuk garis yang sudah diedit yang di layer sungai UTM ini. Anda klik tanda panahnya sungai UTM, kemudian output feature kelasnya ini silahkan disimpan ya di tempat yang Anda ini mudah temui. Nah, untuk jarak di sini ini berdasarkan jurnal yang telah Bapak berikan kepada rekan-rekan. Nah, di sini klasifikasinya dia 0 sampai 150 meter, 150 meter sampai 300, 300 sampai 450, sampai 600 meter, kemudian lebih dari 600 meter. Nah, jadi untuk pengisiannya kita buat jadi per intervalnya 150 sampai 150. Nah, intervalnya 150, jadi kita buat 150, tekan di bagian distance, kemudian tekan plus, klik plus ya, kemudian 300, klik plus, kemudian 450 plus, kemudian 600 ya terakhir. Nah, untuk buffer unit ini Anda pilih meter ya, sama. Kemudian untuk di solve ini Anda tetap pilih all, kemudian Anda pilih OK. Nah, nanti dia akan memproses untuk membuffer jarak ya per 250 per 150 meter, 150 meter, 150 meter. Nah, selanjutnya kita akan membuffer yang poligon ya. Sambil menunggu, kita tunggu dulu karena cukup lama ini prosesnya. Nah, jadi sudah berhasil ininya, buffer multiple ringnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuffer sungai yang dalam bentuk poligon ya. Kenapa? Karena sungai ini kita menghitungnya dari tepi sini ya, dari tepi sini, bukan dari tepian yang dari tengahnya, dari ininya, sebelah sininya. Nah, jadi jikalau kita ini kan kita buatkan ininya, maka
dia kalau berdasarkan buffer tadi saja, nanti dia akan dari garis tengah ini tepinya tidak dihitung. Nah, kita ulang ya, klik multiple ring buffernya, kita masukkan sungai yang berbentuk poligon atau sungai yang AR ini, dari sini juga bisa klik sini sungai AR, outputnya bisa klik sini, kemudian jarak sungai AR ya yang lebih mudah. Nah, jaraknya sama, jadi per 150 intervalnya, 150 plus 300 plus kemudian 450 ya, 450 plus ya, kemudian 600 plus ya. Nah, kemudian buffer unitnya di sini Anda pilih meter ya. Ini masih di softnya all. Kemudian yang ada yang berbeda karena tadi garis, di sini tidak ada bagian ininya, tidak ada. Nah, di sini Anda pilih outside polygon only. Jadi hanya bagian luarnya saja, luar polygon yang akan kita buffer. Nah, kemudian Anda pilih OK. Nanti dia akan berproses untuk melakukan buffer ya. Oke, kita tunggu. Oke ya, sudah berhasil. Nah, yang selanjutnya kita lakukan, kita akan menghapus buffer untuk sungai yang garis ini ya. Nah, ini kita hapus dulu sungainya. Kenapa dihapus? Karena sungai ini hanya berdasarkan garis saja, tidak berdasarkan jarak sungai yang ini, yang poligon ya. Nah, oke. Jadi caranya sehingga tidak akurat ya kalau kita berdasarkan yang garis sungai ini saja. Nah, Anda pilih sama, kita akan menggunakan overlay ya. Di Arch toolbox-nya Anda pilih overlay, kemudian Anda pilih iris, kemudian Anda pilih jarak sungai yang dari garis tadi yang di buffer itu Anda tarik ke sini input, atau Anda klik sini jarak sungai. Kemudian untuk menghapusnya kita menggunakan layer hasil buffer menggunakan polygon. Nah, ini ditarik ke sini atau Anda klik sini jarak sungai AR. Nah, output feature class-nya Anda klik sini. Nah, kemudian Anda buatkan di sini iris saja ya, iris ya. Kemudian oke. Nah, nanti dia akan menghapus polygon yang ataupun hasil buffer yang kurang tepat tadi ya. Nah, oke. Nah, ini hasilnya. Jadi dia sudah terhapus dari sini. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan jarak sungai yang polygon ini yang sudah di buffer dengan iris ini. Anda pilih gear processing, kemudian pilih merge, kemudian pilih irisnya. Di bagian inputnya ini Anda klik sini, pilih iris, kemudian jarak sungai AR ya. Nah, artinya kita akan menggabungkan dua data ini. Pilih output ya. Di sini jarak underscore, jangan ya, jarak sungai 1 misalkan, biar tidak sama dengan yang atas. Save, kemudian Anda pilih OK. Nah, jadi dia akan menggabungkan data Anda. Nah, ini sudah tergabung data Anda. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi yang lebih dari 600. Nah, ini adalah wilayah kosong yang lebih dari 600. Caranya ya sama, tetapi ini kita potong terlebih dahulu karena memang ada
yang seperti ini sudah melewati garis pantai dan batas administrasi. Kita potong menggunakan batas administrasi dulu. Nah, Anda pilih geoprocessing, kemudian pilih clip. Hasil penggabungan tadi Anda masukkan di bagian input feature ini. Anda klik tanda panahnya, pilih layer jarak sungai 1, dan kemudian klipnya untuk pemotongannya Anda menggunakan batas administrasi. Nah, ini output feature kelasnya. Ini Anda klik sini. Nah, Anda pilih saja di sini, ketikkan clip ya, save, oke. Ditunggu. Jadi dia akan memotong hasil buffer yang sudah melewati batas administrasi dari si Kabupaten Bangka. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang kosong ini dengan menggunakan union ya. Anda pilih geoprocessing, kemudian pilih union. Nah, hasil klip tadi ini Anda input ya, di sini input feature clip, kemudian input lagi yang batas administrasi. Output feature kelasnya ini Anda simpan di sini. Nah, jarak underscore dari sungai underscore AR ya, save. Kemudian oke. Nah, nanti dia akan tunggu terlebih dahulu. Nah, dia akan overlay. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita memberikan score. Nah, ini Anda klik kanan, pilih open attribute table ya. Nah, di sini poligonnya banyak sekali. Nah, bagaimana kita meringkas poligon ini? Nah, cara meringkasnya ini kita menggunakan dissolve ya. Jadi kita mengatur dissolve. Anda klik geoprocessing, kemudian pilih dissolve. Anda input jarak dari sungai AR ini, jarak dari sungai AR, kemudian output feature kelasnya ini Anda klik di sini, Anda buat simpan, jadinya jarak underscore sungai 1 underscore AR. Jadi ingat ya, ininya jarak sungai AR atau jarak dari underscore tepi sungai ya, dari sungai dari tepi sungai. Nah, kalau misalkan gagal nanti dipersingkat aja, karena biasanya jika terlalu panjang namanya akan gagal ya. Nah, untuk fitnya ini, untuk dissolve-nya ini ada centang distance, ini bagian distance, kemudian Anda pilih oke. Nah, nanti dia akan mendissolve ataupun memberikan ini ya, apa namanya, hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nah, silakan Anda klik kanan jarak dari tepi sungai AR ini, klik kanan open attribute table-nya. Nah, ini sudah sudah teringkas ya. Jadi yang sama itu oleh dia itu di tipologinya itu disambung ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan klasifikasi ya. Anda pilih table option, ini add field, sini buat jarak ya, jaraknya bentuknya teks ya, pilih ini, kasih
50 saja, oke. Nah, klik kanan di sini, kemudian pilih editor, kemudian start editing. Nah, yang 0 ini adalah yang lebih dari 600. Jadi kita buat lebih dari 600 meter. Nah, kemudian yang 150 ini 0 sampai dengan 150 meter. Nah, yang ini sama 0 sampai dengan 150 meter. Yang 300 ini 150 sampai dengan 300 meter. Yang 300 ini sama 150 sampai dengan 300 meter. Kemudian ini bagian 450 ini 300 sampai dengan 450 meter, dan 450 meter sampai dengan 600 meter. Nah, selanjutnya Anda pilih editor, pilih stop editing ya, kemudian Anda pilih yes. Nah, ini sesuai dengan jurnal yang Bapak berikan yang ada di sini ya. Nah, ini jarak dari sungai ya. Jadi semakin jauh dari sungai semakin kecil skornya. Nah, selanjutnya kita membuat skor ya. Nah, Anda pilih tabel option, sini add field, di sini skor ya. Ini sama sort integer masih, kemudian Anda oke kan. Nah, selanjutnya kita buat di sini untuk kolom satu lagi atau field satu lagi untuk hasil skor kali bobot. Nah, pilih tabel option, kemudian pilih add field. Nah, di sini Anda buat n underscore Anda singkat Anda jarak JRK underscore sungai. Nah, ini type-nya Anda pilih double ya, kemudian Anda oke kan. Nah, nanti dia akan karena terlalu panjang, nanti dia akan menyingkat seperti ini. Nah, untuk pemberian skor ini kita klik kanan, kemudian pilih edit feature start editing. Nah, tadi teman-teman sudah tahu nilainya kalau 0 sampai 150 meter itu nilainya 5 ya. Nah, sedangkan 150 sampai 300 itu 4 ya. 300 sampai 450 itu 3. 450 sampai 650 itu 2. Sedangkan lebih dari 600 meter itu 1 ya. Kemudian kita pilih editor, pilih stop editing dan yes. Nah, kemudian kita kalikan bobotnya. Nah, bobot sama itu hasil pengisian HP dari website yang bpmsg.com AHP yang Bapak berikan kemarin. Mungkin teman-teman tidak bisa aksesnya, nanti Bapak berikan hasilnya berupa file ini, file PDF seperti ini. Nah, di sini jarak dari sungai bobotnya 0,101. Nah, kita kembali ke ini, Anda klik kanan, sama Anda pilih field kalkulator, Anda pilih di sini skor kali jarak dari sungainya itu dikalikan dengan bobotnya 0,101 ya. Ingat komanya menggunakan titik. Di sini Anda cek kembali. Oke, jarak dari sungai itu bobotnya 101. Kemudian Anda oke kan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, peta jarak dari tepi sungai ini sudah bisa digunakan untuk di overlay dengan peta yang lain nantinya. Oke, nah mungkin cukup untuk praktek hari ini. Nanti kita lanjutkan ke praktek selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.